Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini ba'dal maghrib kita lanjutkan kajian kita agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang selalu membuat kita ini bertakwa kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan umat Islam. Pada kali ini, hadirin sekalian, kita akan membahas tentang musuh daripada manusia, yaitu iblis, laknatullah alaihi. Bagaimana Nabi SAW memperingatkan kepada kita tentang musuh yang nyata, ya, yang selalu menggoda anak manusia, Bani Adam. Gara-gara godaan setan inilah, ya, masyarakat Arab saat itu yang awalnya menyembah Allah Subhanahu wa taala, bertauhid, mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, tersesat, hadirin sekalian, sebagaimana pernah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj, di mana waktu itu Nabi diperlihatkan neraka, dan melihat di neraka itu ada seorang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun belum terjadi hari kiamat. Ya, Allah beritahukan ada contoh-contoh penghuni neraka walaupun sebelum terjadi hari kiamat, belum ada hisab, belum ada mizan, tapi itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, siapa yang disiksa ini sebagaimana yang dikatakan oleh Malaikat Jibril menceritakan tentang orang ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana orang ini, kata Malaikat Jibril, dari keturunanmu ya Muhammad. Dia adalah Amru bin Luhai. Amru bin Luhai al-Khuzai, dari suku Khuza'ah. Ya, dia waktu itu memimpin Mekah. Orang kaya, orang yang pinter, bicara, orator, hadirin sekalian, dan orang yang dermawan. Ya, diceritakan bahwa Amr bin Luhai itu setiap musim haji itu menyembelih sekitar 10.000 ekor onta, ya, untuk dibagikan sebagai makanan bagi orang-orang yang haji. Ya, ini menunjukkan dari dulu memang orang Arab terkenal dengan kedermawanan. Ya, sehingga begitu kuat kedudukan daripada Amr bin Luhai ini di sisi masyarakat Arab saat itu. Nah, ketika beliau ini pergi ke Syam, ya, di Syam itulah dia melihat orang-orang Syam, walaupun orang Syam ini banyak yang ahli kitab, tapi mereka sudah banyak yang menyimpang. Ya, mereka itu menyembah berhala, hadirin sekalian. Amr bin Luhai kaget, ya, ma ta'budun, apa yang kalian sembah ini? Ya, maka mereka mengatakan, inilah Tuhan kita. Ya, kalau kita lagi kekeringan, kita minta kepada Tuhan kita ini, maka dialah menurunkan hujan. Kalau kita punya masalah, sakit, dan yang lainnya, kita minta kepada Tuhan ini, berhala ini, dialah yang berikan kita rezeki. Zaina syaitana a'malahum,
dibuat indah amalan mereka itu oleh setan. Ya, ke siapa ini? Amr bin Luhai. Sehingga Amr bin Luhai tertarik, ya, ingin mendapatkan berhala itu, maka diberikanlah berhala besar. Hadirin sekalian, dibawa berhala ini ke Mekah oleh Amr bin Luhai, ditaruh di depan Ka'bah karena dia tokoh, pemimpin. Ya, bagaimana jebakan-jebakan setan ini, hadirin sekalian, punya pengaruh yang sangat kuat sekali. Ya, bahaya sekali godaannya, juga bisikannya, sehingga orang-orang Arab pun kaget. Ya Amr, ma hadza, ini Tuhan kita. Ya, Tuhan terbuat dari batu, la yasma, ya, wala yubsir, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Ya, ini Tuhan kita. Ya, justru Tuhan kita, kalau kita butuh apa-apa, kita minta ke Dia, Dia akan memberikan kepada kita. Karena ini orang yang berpengaruh, Bapak Ibu, orang yang kaya, akhirnya pada ngikut. Ya, inilah awal sejarah kesyirikan di bangsa Arab. Ya, gara-gara Amr bin Luhai, sehingga dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hari kiamat di neraka. Ya. Dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Godaan setan tadi itu. Ya, godaan apa? Setan. Awalnya bangsa Arab menyembah Allah. Ya, masih bertauhid, tapi kemudian menyimpang. Ya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terjadi penyembahan berhala itu banyak sekali. Di sekitar Ka'bah saja ada 360 berhala, belum yang di rumah-rumah, di tempat-tempat tertentu, terutama berhala-berhala mereka Latta wa Uzza wa Manat. Nah, inilah sejarah kesyirikan pertama di Jazirah Arabia. Maka begitu bahayanya iblis ini dan tentara-tentaranya dalam menyesatkan anak Adam. Ya, sampai pernah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, sumpahnya iblis ini dalam surah Al-A'raf ayat 16-17. Allah berfirman, qala fabima ahwaitani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya, iblis mengatakan, karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur, beriman. Ya, sampai seperti itu. Sehingga iblis ini, Bapak Ibu, berusaha dengan kemampuannya mengerahkan bala tentaranya untuk menggoda dan menyesatkan anak Adam agar apa? Menjadi temannya nanti di neraka. Ya, pada hari kiamat nanti justru iblis ini berlepas diri ya dari pengikut-pengikutnya itu karena takut kepada Allah. Jadi cuma menipu. Ya, sebagaimana diabadikan oleh Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat 48, inni bari'um minkum, aku berlepas diri dari kalian, aku tidak mau tanggung jawab, salah sendiri kalian ngikuti aku. Lihat hinanya nanti orang yang mengikuti setan, mengikuti iblis ini. Iblis yang menggoda justru nanti apa? Berlepas diri. Inni bari'um minkum, inni ara ma la taraun. Aku melihat sesuatu yang kalian tidak melihat. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Wallahu syadidul iqab, dan Allah itu maha keras hukumannya. Oleh karena itu, hadirin sekalian, orang-orang yang mengikuti iblis dan bala tentaranya nanti akan betul-betul menyesal. Sehingga kewajiban kita mengenal langkah-langkah iblis ini dalam menggoda manusia, ya, dengan cara berjihad. Ya, jihad ini macam-macam. Ada jihad melawan hawa nafsu, melawan diri kita sendiri dengan cara kita belajar ilmu agama, mengamalkannya, menyebarkannya. Ada berjihad melawan setan, melawan iblis. Ya, kita mempelajari langkah-langkah
setan ini, tipu dayanya, godaannya ini. Ya, siapapun yang ingin selamat dari godaan iblis ini, Bapak Ibu harus mempelajari tentang godaan-godaannya, tipu daya yang luar biasa. Sehingga kita dapati hampir lebih dari separuh penduduk bumi ini kufur. Yang beriman sedikit, kebanyakan mereka justru berbuat syirik. Ini menunjukkan bahwa godaan tipu daya iblis ini berhasil. Ya, tidak hanya kepada orang awam, kepada orang pinter-pinter, kepada para tokoh, laki wanita, terkena godaan iblis ini. Begitu bahayanya. Ya, apa saja Bapak Ibu langkah-langkah iblis ini dalam menggoda manusia? Yang pertama adalah menjatuhkan seorang hamba yang beriman ini agar terpengaruh ya dengan kesyirikan. Ya, meyakini kesyirikan dan kekafiran. Ini yang pertama kali. Ya, dibuat mereka itu pertama kagum dengan tokoh. Ya, kagum dengan tokoh, kemudian berlebihan. Al-ghulu fis salihin. Ya, ini yang terjadi pada zaman kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, disebutkan oleh Allah dalam surah Nuh. Ada 5 ulama, ya, namanya Wad, Waswa, wa Yaghus, wa Ya'uq, wa Nasr. Katanya Ibnu Abbas, haula ulama fi qaumi Nuh alaihissalam. Ya, falamma matu, ketika mereka ini mati, datang syekh, tapi iblis menyamar sebagai syekh. Ya. Kemudian mengatakan, wahai kaum, mereka ini bukan orang biasa, mereka ini ulama, kalian harus menghormati. Bagaimana cara menghormati? Ya, lukis wajah mereka itu, ya, kemudian kalian taruh di tempat-tempat khusus pertemuan di rumah kalian, belum disembah. Hadirin sekalian, sampai datang generasi berikutnya, datang iblis menyamar sebagai syekh, penasehat. Ya, wahai kaum, dulu nenek moyang kalian menghargai 5 ulama ini, mereka ini tokoh, aulia, para wali-wali, sehingga mereka itu melukis wajah mereka. Kalian harus lebih dalam menghormati mereka. Bagaimana caranya? Ya syekh, kan gitu ya. Ya iblis, nggak ngomong iblis. Ya syekh, bayangkan, aku penasehat bagi kalian. Ya, kalian bikin patung menyerupai wajah mereka. Akhirnya dibikin patung, hadirin sekalian. Ditaruh di tempat-tempat khusus. Belum disembah masih. Lihat di sini langkah-langkah setan, khutwah ba'da khutwah. Setelah generasi ini habis, ganti generasi berikutnya. Setan mengatakan, kalian harus menghormati. Mereka ini bukan orang biasa. Nenek moyang kalian menghormati sampai bikin patung. Kalian harus lebih daripada itu. Bagaimana menghormati mereka? U'buduhum, sembahlah mereka. Inilah awal kesyirikan ya dalam sejarah manusia. Disebabkan Al-ghulu fis salihin. Ghulu terhadap orang-orang soleh secara berlebihan, hadirin sekalian. Makanya Nabi melarang. Ya, bahkan Nabi mengingatkan Allah itu melaknat orang Yahudi, orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ketika ada nabi mereka mati, tokoh mereka mati, dikubur di situ, nggak lama kuburannya dibangun di atasnya tempat ibadah. Ya. Ulaika syarrul khalqi indallah, mereka ini adalah seburuk-buruk makhluk. Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi, satu pernah yang ikut hijrah ke Habasyah, termasuk as-sabiqin al-awwalin, hijrah ke Habasyah, kemudian cerita kepada Nabi, ya Rasulullah, ketika kami di Habasyah itu, kami melihat gereja besar, di dalamnya ada foto-foto. Ya, diyakini itulah Nabi Isa. Ya. Tahu kamu, kata Rasulullah, ya kata Rasulullah, tahu kamu wahai Ummu Salamah, mereka itu seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Ya, ketika ada orang tokoh mereka yang mati, kemudian dilukis, kemudian disembah. Bayangkan. Nah, ini bahaya sekali. Ini adalah kesyirikan. Ini yang disenangi oleh setan. Ditiru oleh sebagian umat Islam, hadirin sekalian. Ditiru, ya, foto-foto di rumahnya ada foto ini, wali ini, wali ini. Ini bahaya sekali.
Ya, dan bertentangan dengan hadis Nabi. Tidak boleh kita memasang gambar yang bernyawa di rumah. Nanti malaikat rahmat tidak masuk. Begitu banyak hadis-hadis seperti ini. Ya, ini yang jarang dipahami oleh sebagian umat Islam. Karena apa? Karena tidak belajar. Ya, awalnya memang foto, tapi lama-lama nanti seperti itu, kesyirikan. Ya, tidak boleh kita ghulu terhadap orang-orang saleh. Ya, di sana jangankan kita orang Indonesia, orang Arab saja yang ngerti bahasa Arab sangat mengagungkan beberapa tokoh-tokoh mereka, bahkan mereka sujud di hadapan foto tokoh mereka. Bayangkan, membawa gambar tokoh-tokoh mereka dipajang kemudian disembah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah wafat, Bapak Ibu, waktu itu kan bingung umat Islam ini. Rasul wafat, ya. Umar hampir hilang akalnya. Dia dengan keras mengatakan, siapa yang berani mengatakan Rasulullah meninggal dunia, aku penggal kepalanya. Umar yang teriak-teriak seperti itu di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang takut ya sama Umar. Abu Bakar belum datang, Abu Bakar disusul, kemudian dia masuk ke rumah Rasulullah, karena rumah Rasul di mana dia meninggal rumahnya putrinya Aisyah, dia yang berhak masuk. Kemudian dilihat Rasulullah, dibuka penutup kain yang menutupi kepalanya itu, dicium. Rasulullah dan Abu Bakar menangis dan mengatakan, ya Rasulullah, innaka hayyan wa mayyitah, innaka tibtan hayyan wa mayyitah. Kamu ini wangi, kamu ini baik ya Rasul di saat hidup maupun mati. Tahu kalau Rasulullah sudah meninggal dunia. Kemudian dia keluar menuju orang-orang. Umar lagi teriak-teriak dengan pedangnya mengancam orang. Dan Abu Bakar mengatakan, ya Umar, selesai kamu bicara? Selesai, izinkan aku bicara. Maka Abu Bakar gak banyak bicara, dia hanya mengatakan, ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad hari ini mati. Wa man kana ya'budullah fa inna Allaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup, tidak pernah mati. Kemudian bacakan surah Ali Imran yang berbunyi, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul, sebagaimana telah mendahului dia rasul-rasul. Apakah kalau dia mati atau terbunuh kalian akan murtad jahiliyah lagi? Ya, langsung Umar ini badannya yang besar roboh, hadirin sekalian, jatuh, nangis dia, baru sadar, disadarkan oleh Abu Bakar bahwa Rasul sudah meninggal dunia. Kenapa Umar sampai seperti itu? Karena Umar terlalu cinta kepada Rasulullah. Ya, dia masuk Islam sudah dewasa. Ya, dia begitu mencintai Rasulullah, begitu besar jasa Rasulullah dalam dirinya. Ya, sehingga dia tidak ingin ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia mengatakan Rasul tidak mati. Rasul lagi menemui Tuhannya 40 hari. Ya, sebagaimana Nabi Musa menemui Allah 40 hari dan akan kembali. Ya, itu keyakinannya Umar. Di sini Abu Bakar mengingatkan, jangan ghulu. Muhammad itu Nabi Rasul, tapi jangan berlebihan. Dia mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu mati ya Muhammad, mereka juga mati. Ya, yang hidup hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menyembah nabi, jangan menyembah wali, jangan minta kepada nabi, jangan minta kepada wali, tapi minta kepada Tuhannya nabi, Tuhannya wali, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan ya Mustafa, ya Rasulullah, ya wali fulani, irhamni, urzuqni, ya apalagi hadirin sekalian, isfini, sembuhkan saya. La, tidak boleh, itu syirik, bahaya. Ini godaan setan, Bapak Ibu. Ya, ghulu fis salihin. Begitu juga di antara godaannya ketika seorang didatangi oleh iblis, lalu dia bertanya, siapa yang menciptakanmu? Man khalaqak? Orang ini mengatakan Allah. Baik, kalau begitu, siapa yang menciptakan Allah? Lihat iblis ini dalam menggoda.
Bingung habis itu pikirannya. Oh iya ya, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada syak, keraguan dalam hati seperti ini, langsung ucapkan amantu billahi wa rasulih. Kalau ada siapa yang menciptakan Allah, maka ucapkan amantu billahi wa rasulihi. Seperti itu. Agar kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, karena dibuat ragu tentang Allah, tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan. Ya, ragu kalau kita ini amal soleh masa nggak diterima, masa gini begini, masa kita akan masuk neraka dan sebagainya. Ragu ini bahaya sekali. Ya, sehingga membuat orang itu kufur, apalagi berbuat apa? Syirik. Hadirin sekalian. Makanya Nabi dalam dakwanya awal dakwah menyuruh kepada tauhid, la ilaha illallah. Barang siapa yang tauhidnya kuat, maka imannya kuat. Dia yakin, dia merasa tenang, kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin rezekinya ditambah, hendaklah dia menguatkan tauhidnya. Hadirin sekalian, karena kalimat tauhid, ayat yang mengandung nama Allah itu juga agung, tauhid, la ilaha illallah, kalimat taqwa, urwatul wusqa, kalimat Islam, ya kunci surga, ya. Makanya surah Al-Ikhlas, qul wallahu ahad itu. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang begitu sedikitnya katanya dan hurufnya, tapi kata Nabi, barang siapa yang membaca qul wallahu ahad sudah mewakili sepertiga Al-Qur'an. Kalau Anda baca 4 kali seperti Anda menghatamkan apa? Al-Quran. Kenapa? Karena isinya tauhid. Karena isinya apa? Tauhid. Ya, tidakkah kita semangat membaca ini? Kita tidak membaca banyak itu Al-Quran. Kalau kita malas, minimal baca kulhu 4 kali aja. Ya, dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kandungannya tauhid. Makanya Nabi mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dari sini Nabi membangun dakwah. Hadirin sekalian, Nabi menaiki bukit Safa, kemudian mengatakan, ya Quraisy, ya bani fulan, ya bani Lu'ay, ya bani Fihr, ya bani Ka'ab, ya bani Mahzum, ya bani, dipanggil semua suku-suku Arab. Setelah datang, Rasulullah mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalian apa? Jaya, akan menang kalian. Tauhid. Nabi enggak bicara politik, tidak bicara ekonomi. Hadirin sekalian, wong masyarakatnya bodoh masalah tauhid. Walaupun mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir Quraisy Bapak Ibu mengenal Allah tidak? Mengenal Allah. Kalau ditanya, bahkan dalam ayat banyak, kalau ditanya, man khalaqas samawati wal ard? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah. Mereka mengatakan apa? Allah. Man yarzuqukum? Siapa yang beri rezeki? Allah. Tapi kenapa dihukumi oleh Allah sebagai orang musyrik kafir? Allah sendiri yang mengatakan mereka itu musyrikin, kafirin. Hadirin sekalian. Limadza? Padahal mereka haji, mereka tawaf di Ka'bah. Mereka haji setiap tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sedekah. Mereka sedekah memberikan makanan kepada orang-orang haji. Tapi tetap dianggap apa? Musyrik, kafir. Karena mereka berbuat apa? Syirik. Di samping mereka menyembah Allah, mereka minta kepada selain Allah. Ini bahayanya syirik. Hadirin sekalian. Ya. Tauhid penting sekali. Betul salat, umrah, haji, tapi rajin pergi ke dukun misalnya. Ya. Sama dengan orang Quraisy, rajin pergi ke dukun. Hadirin sekalian. Kalau ada apa-apa, dukun yang bertindak. Cinta ditolak, dukun apa? Bertindak. Seperti itu. Andalannya orang musyrikin perdukunan. Kalau apa-apa pergi ke dukun. Tabib dukun. Ya, ujung-ujungnya dukunnya minta bantuan sama apa?
sama jin. Ya, ini yang digarap oleh Nabi Tauhid. Ya, karena di antara cara setan yang paling pertama ingin membuat orang itu lalai, yaitu bagaimana jatuh dalam perbuatan syirik dan perbuatan kufur. Hadirin sekalian. Sehingga para sahabat kuat akidahnya, imannya. Baru setelah itu hijrah, baru setelah itu mikir negara. Ya, mikir apa? Negara. Ya, belum apa-apa sudah politik, sudah masalah ekonomi, padahal akidahnya rapuh. Tidak bisa membedakan antara tauhid dan syirik, tidak bisa. Bagaimana bisa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala perjuangannya? Campur baur pokoknya, yang syirik, yang ini, yang kufur, campur baur. Yang penting kita menang tapi habis itu bubar. Hadirin sekalian, mimpi, ya campur aduk dalam kelompoknya itu. Ya, ahli bid'ah yang syirik masuk, yang ini masuk. Yang penting kita bersatu, tidak bisa bersatu. Bagaimana wong keyakinannya beda? Ya, perjuangan melelahkan tapi nggak ada hasilnya, nggak ada keberkahan. Makanya katanya Imam Malik rahimahullah mengatakan la yasluh amru hadzal umma illa bima saluha bihi awwaluha. Nggak akan jaya urusan umat ini. Umat Islam tidak akan menang, nggak akan jaya sampai harus mengikuti apa yang telah menjadi jaya umat terdahulu, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, seperti itu. Ya, dulu orang-orang belajar tauhid dulu, akidah dulu, baru menghafalkan Quran. Sekarang banyak orang hafal Quran, tauhidnya nggak paham. Berapa banyak orang yang hafal Quran, ya, tapi tauhidnya, akidahnya lemah. Ada nggak seperti itu? Ya, hanya hafalan saja sudah bagus hafalan, cuma sayang akidahnya lemah. Hadirin sekalian. Nah, ini bahaya sekali. Kemudian berikutnya, hadirin sekalian, yang bisa menyeret orang terjerumus, ya, di antara bentuk godaan setan agar apa? Orang itu berbuat bid'ah. Berbuat apa? Bid'ah. Mengubah-ubah aturan Allah, menambah-nambah agama yang murni ini dengan sesuatu yang bukan dari agama Islam. Ya, seperti itu. Kenapa Iblis lebih suka orang berbuat bid'ah daripada orang berbuat maksiat besar? Karena orang yang berbuat bid'ah menganggap itu kebaikan, ya, dan susah untuk bertaubat karena dia menganggap itu baik. Bahkan dia memperjuangkan, padahal itu bid'ah, tidak ada ajarannya dari Nabi. Hadirin sekalian, senang iblis itu, susah untuk diharapkan taubatnya. Kalau orang berbuat dosa besar, hadirin sekalian, dia yakin ya tentang Allah, faham tauhid, insya Allah nggak lama dia taubat. Dan dia ketika berbuat dosa itu sembunyi-sembunyi, aib, ini aib, dia faham, makanya dia sembunyi-sembunyi. Tapi kalau dia imannya kuat, insya Allah dia taubat kepada Allah, mudah untuk bertobat. Tapi masalahnya kalau dia berbuat bid'ah, susah untuk bertobat. Kenapa? Karena dia meyakini itu apa? Kebaikan. Bahaya sekali orang yang berbuat bid'ah ini. Bagaimana iblis menghiasi bid'ah ini seakan-akan baik. Hadirin sekalian, beragama ini sudah sempurna, nggak usah ditambah-tambah. Kalau masalah dunia Anda boleh berkreasi, boleh membuat inovasi. Masalah dunia nggak ada masalah. Dulu zaman Nabi nggak ada mikrofon, sekarang ada apa? Mikrofon. Ini bid'ah enggak? Bid'ah dunia nggak ada masalah. Kata Nabi, kamu lebih tahu masalah dunia. Bid'ah itu fiddin, masalah apa? Agama. Nggak boleh, sudah lengkap agama ini. Ketika orang menambah-nambah, berarti belum lengkap agama ini. Kata Imam Malik, seperti dia menuduh Nabi berkhianat. Padahal Nabi ini sudah apa? Menyampaikan semuanya, nggak ada yang beliau sembunyikan. Ditambah-tambah lagi, kurang seru kalau nggak ada tambah-tambahannya, kurang seni. Ya, seperti itu. Masa gini-gini aja hambar, ada tambah-tambahnya supaya lebih apa? Lebih seru. Ini bahaya ini, hadirin sekalian. Bahaya sekali. Ya, lebih disukai oleh iblis. Iblis suka dengan gaya-gaya seperti ini. Macam-macam orang
ya berbuat bid'ah itu. Nanti susah, kamu dikit-dikit bid'ah, bid'ah kok sedikit kan gitu. Susah. Hadirin sekalian. Padahal sudah jelas, ya, nggak ada dasarnya dari Nabi seperti itu. Kemudian hadirin sekalian, di antara godaan iblis yang lainnya menjerumuskan orang kepada maksiat dan dosa besar. Ini bahaya sekali. Sehingga dengan dosa besar bisa jadi dia akan berbuat kufur. Ya, berbuat apa? Kufur, berbuat zalim, zina, riba, terus menerus mencaci maki orang, berbuat kezaliman. Ini bahaya sekali. Ya, sehingga hatinya keras. Ya, karena banyak berbuat apa? Dosa. Kemudian kalau dia selamat tidak berbuat dosa besar, setan akan datang menjerumuskan kita agar berbuat dosa-dosa kecil. Ini dosa kecil, tidak apa-apa nanti diampuni. Tidaklah dianggap dosa kecil kok terus menerus, akhirnya jadi dosa besar. Seperti itu. Kalau dia lolos tidak berbuat dosa kecil, dibuat dia senang dengan perkara-perkara yang mubah. Mubah itu nggak apa-apa, cuma akhirnya berlebihan. Olahraga mubah enggak? Ya, masalah bola mubah, hadirin sekalian. Tapi terlalu menggandrungi gara-gara bola sampai ribut, bayangkan. Gara-gara bola sampai kelahi, ada nggak gitu? Sampai mencelah. Ini hidup dan matiku. Saya supporter sejati, hidup mati karena bola, gimana ini? Padahal Allah mengatakan apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Kita lanjutkan sebentar, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Di antara pola iblis, ya, menjerumuskan tadi, yaitu dengan menghiasi dengan perkara-perkara yang mubah. Awalnya mubah boleh, tapi berlebihan tidak boleh. Ya, bola main, silakan main olahraga, tapi jangan sampai meninggalkan sholat. Bahkan anak muda-muda itu sampai mengidolakan pemain yang bukan muslim, bayangkan. Sampai kaosnya ditulis siapa? Messi misalnya, itu kan mengidolakan, tidak boleh. Nabi, kata Aisyah, tidak pernah mengagungkan orang kafir sedikit pun. Kenapa? Walaupun orang kafir itu tenar, kaya, dia itu lebih hina daripada kutu yang tinggal di kotoran binatang. Orang kafir itu hinanya seperti itu, maka jangan bangga sama sekali. Ya, jangan bangga tulis di bajunya atau gimana begitu karena bola. Saya nanti jam 2 harus bangun karena final ini. Padahal lebih baik sholat malam, ya. Sama sekali nggak sholat malam sangat disayangkan. Ya, kalau dia dibarengi dengan sholat witir lah minimal masih mending. Padahal ini mubah, akhirnya jadi berlebihan seperti ini, tidak boleh. Ya, kalau dia berhasil, ya, dengan mubah yang biasa-biasa aja itu, dia akan digoda lagi untuk menyibukkan dengan amalan yang tidak lebih utama. Misalnya sibuk dengan sholat tahajud, masya Allah, sholat tahajud jangan sampai ketinggalan. Tapi ketinggalan jamaah sholat subuh. Ya, dia meninggalkan yang wajib demi yang lihat iblis ini luar biasa. Ini tahajudnya rajin. Tapi ketika mau subuh tidur misalnya, kurang perhatian sama sholat jamaah subuh. Tidak bisa. Sholat wajib lebih utama, lebih besar pahala daripada sholat sunnah, hadirin sekalian. Nah, itulah bagaimana iblis ini harus kita waspadai, godaan-godaannya, langkah-langkahnya. Semoga kita bisa terhindar dari kesesatan. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.